beserta orang lain. Penjelasannya adalah mengembangkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas diri melalui diklat, workshop, dan fintech. Selain itu, guru penggerak juga diharapkan mampu menjadi pionir yang mampu mengajak dan menggerakkan warga sekolah untuk melakukan kegiatan sesuai kapasitasnya. Contohnya pengembangan diri yaitu mengikuti diklat peningkatan kemampuan teknologi. Jadi kita tidak boleh sombong merasa diri kita sudah bagus. Padahal kita seperti katak dalam tempurung, kita harus selalu mencari tambahan ilmu untuk pengembangan diri. Kemudian yang kedua, mendorong guru atau teman sejawat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Tentu saja kita selain mendorong juga memberi contoh atau memberi teladan kepada teman sejawat kita bahwa kita guru penggerak juga harus menjadi motivasi atau mempunyai satu trik atau metode untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan murid. Kemudian yang ketiga adalah memberi keteladanan pada siswa. Ini yang kami maksud adalah memberi keteladanan berupa karakter. Yang pertama mungkin karakter baik melalui berdoa sebelum belajar, kemudian berpakaian yang rapi, yang bersih, kemudian juga berkata sopan dan bertingkah laku yang sesuai dengan norma yang ada. Dan mengembangkan diri beserta orang lain ini juga ada 3 kompetensi yaitu fasilitating, coaching, dan mentoring. Fasilitasi yaitu memfasilitasi teman sejawat dan murid untuk melaksanakan sesuai kapasitasnya. Kemudian coaching bisa dijadikan tempat bertanya oleh teman sejawat. Kemudian mentoring mampu memberikan contoh kepada teman sejawat dan murid untuk melakukan tadi kegiatan sesuai kapasitasnya. Kemudian di sini saya tambahkan ada gambar baterai. Ini filosofinya adalah kita harus tadi seperti yang dikatakan Pak Ferry, harus membuang garis yang negatif dan menebalkan garis yang positif. Kemudian kita sebagai guru penggerak juga mampu menjadi mesin penggerak untuk menggerakkan teman sejawat, murid, bahkan kepala sekolah kita untuk digerakkan. Kemudian juga komite dan pada umumnya adalah warga sekolah untuk bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Untuk yang kompetensi yang kedua, memimpin proses pembelajaran akan disampaikan oleh Pak Wahyu. Monggo. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kesempatan untuk mempresentasikan kompetensi guru penggerak. Poin kedua yaitu memimpin proses pembelajaran. Nah, ini secara jujur ya, saya modul 1.1, 1.2 yang pertama ada filosofi, yang kedua ada peran. Nah, saya malah baru tahu ada kompetensi guru penggerak. Padahal kemarin berkatanya saya tidak sadar, ini tahu gitu. Nah, tapi ya karena kita CGB ya dituntut sat gitu ya. Nah, itu tadi kita berkolaborasi mencari kompetensi setiap guru penggerak itu kan ada 4. Kompetensi itu kan kemampuan diri kita, mencaput keterampilan, sikap sesuai standarisasi yang diharapkan. Nah, yang poin kedua adalah memimpin proses pembelajaran. Tadi sebelum kita mau presentasi, kita persamaan persepsi dulu. Takutnya nanti yang saya inginkan dengan yang teman itu berbeda. Nah, untuk yang poin pertama, maknanya adalah mampu mengubah pembelajaran menjadi berpusat pada siswa serta terus melakukan perbaikan yang lebih baik. Di sini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu harus menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita berhamba pada pembelajaran yang berhamba pada siswa atau anak seperti itu. Dan yang poin kedua adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud mengembangkan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan bagi guru serta mengembangkan kondisi hasil belajar yang diinginkan siswa. Berarti dalam pemimpin ini kita tidak hanya memimpin siswa, tapi juga memimpin rekan kerja kita. Jadi pembelajaran yang efektif itu yang bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dan yang poin ketiga adalah seorang pemimpin pembelajaran diharapkan mampu
mampu melakukan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip pengambilan pembelajaran, ya prinsip pembelajaran. Jadi namanya pemimpin ya harus bisa bersikap. Bagaimana kita harus menentukan arah. Maksudnya kita itu kan membawa sebuah kapal. Kita adalah sebuah pemimpin, seorang nahkoda. Ya gitu ya. Apa nahkoda ya? Kita harus bisa memimpin kapal kita itu harus sampai tujuan dengan hasil yang diinginkan juga. Sama seperti itu, apa namanya, seorang pembelajaran mengambil keputusan. Oh, kalau ada permasalahan seperti ini, kita harus mengambil keputusan yang bagus agar tidak menyesatkan teman-teman juga siswa. Demikian presentasi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Untuk kompetensi yang ketiga, memimpin pengembangan sekolah akan disampaikan oleh Berarti. Terima kasih Bu Brenda atas waktunya. Untuk kompetensi guru penggerak yang ketiga yaitu memimpin pengembangan sekolah. Di sini maksudnya dari memimpin pengembangan sekolah itu bahwa guru itu mampu memimpin pengembangan sekolah yang dapat menjadi pemimpin untuk mengoptimalkan proses belajar siswa dengan melibatkan orang lain dan orang tua dan pihak lain. Jadi ini adalah kelanjutan dari yang nomor 2 tadi itu kan memimpin proses pembelajaran. Nah, kalau ini memimpin pengembangan sekolah. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan selain dari dalam sekolah juga di luar sekolah, yaitu antara orang tua dan pihak lain. Misalnya ada komite sekolah, seperti itu warga sekolah, semuanya kita harus menjalin hubungan yang baik dengan seluruh warga sekolah supaya dalam proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Dan kita sebagai pemimpin itu juga dalam menggerakkan komunitas di sekolah atau melakukan proses pembelajaran itu bisa sharing, kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Jadi tidak semata-mata datangnya itu hanya dari sekolahnya itu saja, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rati. Kompetensi yang keempat, memimpin manajemen sekolah akan disampaikan oleh Pak Agung. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan kaitannya dengan kompetensi guru penggerak yang keempat, yakni adalah memimpin manajemen sekolah. Memimpin manajemen sekolah. Di sini dimatakan bahwa maknanya bahwa guru atau calon guru penggerak itu harus bisa mewujudkan program sekolah yang berdampak luas dan positif bagi warga sekolah. Ya, jadi tentunya dalam sekolah itu kan sudah sebelum biasanya sebelum pembelajaran atau kegiatan tahun ajaran baru itu sudah ada program-program yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh pihak-pihak terkait, baik guru sekolah, maupun warga sekolah dan komite itu, sehingga calon guru penggerak atau guru penggerak ini harus dapat mewujudkan apa yang sudah diprogramkan oleh sekolah itu harus bisa terwujud semua. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, kita itu calon guru penggerak atau guru penggerak itu harus geraknya harus sukses, dan di sini ditambahi dengan gas-gas seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan kami dalam bentuk berkata. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.